Assalamualaikum. Sikat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sudah sarapan semua? Sudah makan? Sudah semangat? Coba Bapak lihat dulu ya. Ayo Daniel! Orang kuat sekarang berdiri semuanya, berdiri. Ayo Daniel! Oke, silakan duduk ya. Sekarang kita doa dulu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa. Oke, Rizky. Pakai mic ya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita baca berdoa. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Rizky. Sekarang kita absen dulu ya. Mudrik, Jeffrey. Ya, sini coba. Satu ketua kelasnya mana ketua kelas? Ketua kelas, sini. Kalau kamu lihat sekarang siapa yang tidak masuk? Coba. Lihat teman-temannya, siapa yang tidak hadir? Permata. Permata tidak hadir. Siapa lagi yang tidak hadir? Joni. Kenapa Joni sakit? Nah, silakan ya. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, Bapak sudah membawa gitar. Untuk apa gitarnya? Untuk nyanyi ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Silakan berdiri. Biar ku sayang pergi jauh.
ikutin perintah Bapak ya. Ikutin perintah Bapak. Kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pak Febri ingin melihat konsentrasi kita sejauh mana konsentrasi kita. Silakan ikutin kata-kata Bapak. Berdiri. Duduk. Berdiri. Kepala. Hidung. Mata. Mas ya. Duduk. Oke. Berdiri. Mata. Hidung. Telinga. Oh, ada telinganya pindah ke sini ya. Duduk. Berdiri. Goyang. Duduk. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Duduk. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Sekarang konsentrasinya itu sekitar 97%. Kurang 3%. Untuk menambah 100%-nya, kita tepuk PPK dan salam PPK. Siapa yang ingin memimpin? Robin. Oke, silakan maju ke depan. Pakai mic ya. Harus lebih semangat, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Robin. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Salam PPK. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kok Pak Kirayan masih ada yang kurang suaranya ya? Masih ada kurang goyang-goyangannya ya? Kita coba senam goyang-goyang dulu ya. Senam goyang-goyang. Bukan pucu-pucu ya. Kita lihat senam goyang-goyang. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Siapa yang suka jagung? Suka semua jagung? Suka makan jagung? Keras. Suaranya harus lebih heboh. Ayo kawan. Silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Febri. Siapa yang di rumahnya suka menanam jagung? Ini jagung beneran ya? Bener nggak jagungnya? Iya benar. Coba, kamu di mana suka melihat jagung itu? Di kebun. Kebun siapa? Kebun nenek. Ada lagi? Pakai mic ya biar kedengeran sampai cekar membahana. Robin. Di kebun ayah. Kebun siapa? Ayah. Kebun ayah. Siapa lagi? Ya, Muma. Di sawah. Ada yang pernah ke sawah? Ada yang pernah ke sawah? Pernah lah. Pak Febri aja pernah ke sawah ya. Sawah itu kita lihat jalan-jalan di sekitar sawah ya, itu banyak di daerah kita di Kabaran, banyak sekali sawah ya. Siapa lagi? Di mana lagi sering kita lihat jagung ini? Di mana? Di jalanan. Oke, di jalanan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup. Nih, biar lebih keren nih. Apa ini? Pemot ya. Kita lihat di sini ya. Jadi tema kita hari ini
selamatkan makhluk hidup. Kalau kemarin kita selamatkan makhluk hidupnya tentang hewan, sekarang kita selamatkan makhluk hidupnya tentang tumbuhan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Perhatikan ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita nanti melalui teks bacaan yang ditampilkan. Nanti ada layar PPT interaktif, juga ada teks menanam jagung, ya, dan tanya jawab. Kalian harus mampu menentukan ide pokok dari suatu teks bacaan yang dibaca dan didengar. Sebenarnya ide teks ini sudah kita lanjutkan kemarin ya. Yang kedua, melalui dia menyimak video pembelajaran, nanti PPT juga ya, Pak tayangkan. Kita akan nanti bermain peran. Di sini sudah ada bendera yang Pak siapkan. Kita buat sama-sama kemarin ya. Tapi perlu Kak kasih tahu kepada itu apa ini. Nanti kita akan bermain peran ya. Kita perankan. Dan juga nanti diskusi kelompok. Kalian Pak harapkan mampu membandingkan karakteristik sosial ekonomi ya, sosial budaya negara ASEAN. Kalau kemarin kan kita sosial ekonominya ya, sekarang sosial budaya negara ASEAN. Yang ketiga, nanti melalui tunjuk PPT juga. PPT ini kita nanti akan mengamati langsung. Kita lihat di sana sudah banyak bunga-bunga yang menjerit-jerit. Bunga itu mau kita amati. Kita juga sudah membawa bunga yang banyak ya. Nanti kita amati semua di situ. Bagian-bagian bunga dan cara penyerbukannya. Nanti ada videonya ya. Kalian diharapkan mampu. Oke? Yang keempat, nanti juga melalui PowerPoint, PPT juga. Nanti kita mengamati bunga di lingkungan sekolah. Kita akan melakukan kegiatan games puzzle. Ya. Kemarin kita sudah buat. Pak juga tidak bilang untuk apa itu. Di belakang sana sudah ada puzzle-nya. Ya, nanti kita akan acak, kita akan main games di sana ya. Bagaimana kita bongkar, siapa yang cepat nanti timnya akan menang. Oke, kita harus cepat nanti ya. Kalian Pak harapan mampu menganalisis bagian-bagian bunga dan menuliskan cara menyebutkannya. Tentu saja ya. Yang terakhir, setelah kita melakukan kegiatan itu, kita akan membuat bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya, sudah mengerti semua? Mengerti semua? Mengerti? Oke, baiklah ya. Sekarang kita lihat kembali ke laptop. Pada timbul arwana kembali ke laptop. Kita lihat. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada sebuah. Ada apa saja di gambar ini? Judulnya selamatkan makhluk hidup subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Di sini ada siapa di sini? Ada apa di gambar ini? Apa dengan ini? Ada gambar kelinci. Ada orang sedang apa di sana? Apa? Menyiram tanaman. Kemudian itu ibu itu apa kerjaan ibu itu? Memanen wortel ya ibu itu ya. Sekarang melalui gambar ini kalian buatlah pertanyaan. Masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan. Nanti kita jawab sama-sama. Pak kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan buat satu pertanyaan. Diskusikan dengan temannya. Masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan. Nanti kita jawab bersama-sama. Ya, melalui gambar itu ya. Silakan diskusikan. Buat pertanyaan atau satu. Buat pertanyaan dari gambar ini.
Coba, kelompok siapa yang siap? Ah, yang ini dulu ya. Kelompok 3. Tadi sudah kita bagi kelompoknya ya. Kelompok 3. Silakan sebutkan pertanyaannya. Ya suaranya. Nih, pertanyaan ini untuk semua kelompok ya. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Pertanyaannya adalah apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Silakan kelompok mana yang mau jawab? Kelompok coba turunkan dulu. Kelompok siapa yang mau jawab? Oke, ini dulu ya. Menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Benar? Ada yang lain? Ya, silakan Robin. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Benar? Ada lagi yang lain? Ya, silakan kelompok 1. Nuha ya, Nuha dan Marisa ya sini, berdua saja, tidak apa-apa. Nuha dulu ya, Nuha dulu. Apa manfaat tumbuhan? Bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi produk obat-obatan. Ah, ya kamu. Tumbuhan adalah produsen utama. Tumbuhan adalah produsen utama, bisa dimanfaatkan sebagai bahan olahan obat-obatan. Ada yang jawab seperti itu? Ada ya, ya benar semua. Sudah selesai ya untuk kelompok pertama. Bagus semua. Mantap ya. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari kelompok siapa yang sudah? Kelompok ini ya. Silakan. Bacakan pertanyaannya. Siap-siap dijawab ya. Nih, pakai ini. Pakai mikrofon. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana cara merawat tumbuhan? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, kelompok 2. Kelompok 3 ya, silakan kelompok 3, silakan duduk. Ini, yang pertama, bagaimana cara merawat tumbuhan? Nah, silakan sini sih Pak. Kita pakai mic ya biar kedengaran. Memberi sinar matahari yang cukup. Memberi sinar matahari yang cukup. Ada yang lain? Cukup saja saya kira ya, 2 pertanyaan. Nanti kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua ya. Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus semua. Jadi kita sudah bisa membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Ya, banyak sekali. Di sini ada tumbuhan dan sahabatku. Di situ tadi pertanyaan pertama, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang kedua tadi apa? Bagaimana cara merawat tumbuhan? Baiklah, sekarang Bapak akan tanyakan sebuah paragraf. Di sana ada sebuah teks bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Bagaimana jagung berkembang biak. Silakan dibuka. Nah, ya. Silakan kita baca dengan seksama. Kita baca secara bersama-sama. Oke, siapa yang siap untuk membacanya? Silakan Queen. Keras-keras ya suaranya, tanpa mic tidak apa-apa ya. Silakan dibaca dari judulnya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Stop. Silakan. Ya. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan Ya. menjadi penggunaan tanah. Tanaman jagung terus menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk
pertama ya, teks bacaan mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Sekarang kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Jadi dari teks bacaannya kita akan menentukan ide pokok. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana cara menentukan ide pokok? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Pak Risa. Membaca judul dan Cara menentukan ide pokok. Iya, menentukan ide pokok itu membaca secara tepat dan teliti. Ada lagi, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan Nazila ya, Nazila sudah siap. Cara jauh. Cara menentukan ide pokok. Cara menentukannya adalah membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara cepat dan teliti. Perhatikan judul dan bacaan. Kemudian membuat rumusan gagasan utama. Cermatilah kalimat awal sampai akhir bacaan kalimat. Sampai akhirnya menentukan ide pokok paragraf. Nah ya, dari tepuk tangan dulu untuk Nazila ya. Ya, terima kasih Nazila dan Marisa ya. Nah seperti itulah cara menentukan ide pokok. Jadi cara menentukan ide pokok. Jadi benar sekali kata Nazila dan Marisa. Pertama-tama kita baca keseluruhan teks bacaan itu. Ya, kita baca keseluruhan teks bacaan itu, baru kita mampu menentukan ide pokoknya. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu. Yang kedua apa? Mencari gagasan pokoknya, gagasan utama. Nah sekarang setelah menentukan ide pokok itu, kita akan mencoba bermain-main. Ya, mau kemana kita kira-kira hari ini? Kita keluar tapi harus sananya. Ikutin perintah. Ya, nanti kita satu-satu ya. Silakan nanti dari kelompok ini dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita siap-siap keluar ya. Silakan sebelum keluar ada LKPD yang akan kalian isi di situ. Kalian tentukan, kalian cermati bunga-bunganya ya. Di situ kan ada bunga banyak ya. Di situ ada bunga cukup lumayan banyak bunganya. Silakan satu-satu kalian cermati bunga-bunganya ya. Kalian cermati bagian-bagian bunganya dan apakah itu termasuk bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Ya, oke. Nanti kita sama-sama kita cermati. Silakan dari kelompok 1. Ya. Pelan-pelan saja ya, jangan lari-lari. Silakan, begitu ya. Nanti diikuti kelompok boleh juga di situ ya. Ya itu bunga apa itu? Kaktus, bukan bunga itu. Tanamannya ya. Nah ini buaya ya, lidah buaya ini. Bunganya ya. Nanti akan kita teliti lebih dalam lagi mengenai bunga-bunga tersebut. Iya, tahu. Bunga apa itu? Nah, silakan catat dulu bunganya. Ini kira-kira bunga melati atau bunga apa ini? Satu. Yang ini ya. Yang satu. Silakan catat itu. Ya. Ya. Biar ada kelompoknya di sini ya. Nanti kita lihat itu bunga apa ya. Silakan dicatat dulu ya. Warna bunganya nanti kita lihat itu bunga apa. Lagi ya. Bunga apa itu? Iya, tadi. Begini sebebek lagi.
siap semuanya ya? Sudah siap ya? Nah, sekarang kita ambil bunga-bunga yang sudah kita bawa. Silakan kelompok 4 dulu. Kelompok 3 dulu, silakan. Ambil ya. Nanti kita sudah mengamati bunga yang ada sini. Sekarang kita amati bunga yang sudah kita bawa sendiri. Sayang kan kalau tidak dimanfaatkan. Ya. Ya, lihat ya. Sekarang kita mengerjakan LKPD 3. Lihat di papan tulis di depan. Silakan kalian tulis nama bunga yang kalian amati itu, kemudian kita tuliskan bagian-bagiannya. Ya, tuliskan bagian-bagiannya dan proses perkembangbiakan bunganya. Ya, silakan dituliskan nama bunganya dulu ya. Nama bunganya terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk bagian-bagian bunganya. Silakan kalian cermati nama-nama bunga itu. Ya. Ya, silakan ditulis. Ini bunga keladi ya. Bunga keladi ya. Silakan ditulis semua bunganya. Ini sama yang bunga keladi kayaknya ya. Ya, keladi semua ya. Bunga kamboja, ada yang mau bunga kamboja? Wah, itu ya bunga kamboja ya. Kalian sudah pernah melihat bunga itu semua kan? Sudah pernah lihat kan? Iya. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi materi kita mengenai bunga ini, kita lihat video berikut ini ya. Kalian cermati. Silakan kalian catat sepuas-puasnya. Catat sebanyak-banyaknya mengenai video tersebut. Karena ini bagian-bagian penting dari bunga tersebut ya. Nanti kita akan tanya jawab. Silakan ya. Siapkan pertanyaan kalian. Bapak akan menyiapkan videonya. Tebak 2 nama bunga dalam gambar yang termasuk bunga langka. Ya, betul. Ada Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai atau nama latinnya Amorpha volus. Cari tahu lebih banyak kedua bunga tersebut ya. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Setiap yang Allah ciptakan akan membawa manfaat, termasuk bunga. Apa sih manfaat bunga bagi tumbuhan? Yuk disimak pelajaran dari Ibu. Bunga adalah salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Perhatikan ada gambar bunga jambu dan bunga cabai. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa bunga raya atau sepatu tidak mengalami penyerbukan dan pembuahan? Padahal bunga sepatu termasuk bunga sempurna. Kita jawab nanti ya. Pada umumnya, ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah memiliki bunga. Cara perkembangbiakan generatif dimulai dari penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan. Nah, perhatikan gambar bunga jeruk dalam gambar. Bagian-bagian utama bunga adalah putik, benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Perhatikan gambar bunga berikut ini ya. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi 2 macam. Yang pertama bunga lengkap, merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, bunga matahari, dan lainnya. Yang kedua, bunga tidak lengkap, merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga jagung, mentimun, dan rambutan. Sekarang kita lihat cara penyerbukannya ya. Kita lihat cara penyerbukannya. Ini kita akan pelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas pengetahuannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah
apa enggak? Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan. Dan serbuk sari itu akan dulu. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari itu meretak dan buahnya utuh. Silakan, apa saja yang sudah kalian lihat dari video tadi? Silakan. Siapa yang mau menampilkan? Apa saja yang telah kalian lihat dari video tadi? Silakan. Ya, sini, ke depan. Apa yang kamu catat tadi? Dari video pembelajaran tadi. Silakan, sini, maju ke depan. Putik. Putik adalah alat perkembangbiakan betina dari tumbuhan. Putik memiliki 3 bagian penting, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Ya, apa lagi? Yang kamu dari itu? Benang sari. Nah, benang sari itu apa? Benang tadi. Ya, silakan. Benang sari adalah alat berkembangbiak jantan pada bunga. Benang sari juga memiliki beberapa bagian, antara lain tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman kita yang sedang maju ya. Sekarang kita pilih balik lagi. Tadi disebutkan ada benang sari dan ada putik. Jadi putik itu apa ya? Silakan yang mau menjawab. Kalau benang sari tadi adalah alat kelamin pada jantannya ya. Nah, itu putik itu apa? Ya, poin ya. Putik adalah alat perkembangbiakan betina dari tumbuhan. Iya, ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk poin ya. Dari poin ini sudah berani ke depan dan sudah memberikan pendapatnya. Tadi dari video tadi juga kita melihat ada beberapa bagian-bagian dari bunga itu. Nah, sekarang sebutkan apa saja bagian-bagian dari bunga itu. Ya, Nasila ya, silakan Nasila. Nah, dengarkan ya. 1. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, matahari, dan bunga sepatu. Ya, terus. Ada lagi yang kamu lihat tadi. Bunga tidak lengkap merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga jagung, mentimun, dan rambutan. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga bakul. Ya, saya terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Nasila ya. Nah, kita sudah mengamati bagian-bagian bunga tersebut. Nanti kita tuliskan saja ya. Kita tuliskan di lembar LKPD itu ya. Sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai kan menuliskannya? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Sekarang disimpan dulu. Sekarang silakan bunga-bunganya kita rapikan lagi ke depan. Kita taruh lagi ke depan. Ya, dari kelompok dulu, silakan ya. Kita taruh dulu ke depan. Kegiatan apa lagi kira-kira yang akan kita lakukan ya setelah ini? Silakan dilap dulu nak ya. Kita lap dulu. Setelah ini kita akan memainkan sebuah game. Ya. Setelah ini kita akan memainkan sebuah game. Jadi tolong kondisikan dulu, tolong bersihkan dulu supaya permainan kita lebih menarik lagi. Tolong dibersihkan. Di sana sudah ada puzzle, sebuah puzzle, ya. Ada 4 puzzle. Kita bersihkan dulu. Kita tinggalkan sejenak ya. Silakan untuk kelompok 3 ambil puzzle-nya. Ambil puzzle-nya ya, pelan-pelan saja ya.
Kelompok 4, silakan kelompok 4 ambil puzzle-nya. Ini dia ya, kita tampilkan. Mana tadi? Sini, remote. Oke. Ini masing-masing kelompok akan di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita lihat ya. Ya, silakan. Sekarang kita bongkar dulu. Bongkar. Ya, ada 2 puzzle di situ ya. Bongkar. Diambil. Dikeluarkan ya. Iya, dikeluarkan. Ya, silakan ya. Puzzle-nya diacak. Ada 2 puzzle itu ya. Oke. Ikuti perintahnya. Ya, silakan diambil, ini semuanya diambil. Oke. Semuanya sekarang letakkan ke atas. Coba mana puzzle-nya? Puzzle-nya diambil. Dibongkar. Sudah ya? Silakan berdiri semuanya, silakan berdiri. Ya. Oke. Letakkan ke atas puzzle-nya. Sudah, letakkan ke atas. Oke. Ketika hitungan ketiga, kita mulai ya. Kelompok siapa yang pertama, silakan cuci tangan. Kalau sudah selesai duduk cuci tangan. Kami selesai Pak, oke? Selesai ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, silakan. Kita susun ya. Belum itu yang kedua itu belum. Itu semuanya. Ada 2 puzzle itu. Ayo. Silakan. Belum. Rapi Kak, belum rapi. Sampai rapi. Coba lihat di sini. Kelompok 4 dan kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 1. Ya. Kelompok 2 dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 100. Kelompok 1 80. Yang kelompok 3 siapa tadi? Ya, kelompok ini 70 dan kelompok terakhir berapa? 60. Ya, silakan ada kesempatan kedua ya. Silakan sekarang diacak lagi. Ya, makanya kerjasama ya. Di sini dibutuhkan kerjasama tim. Bagi Kak Febri juga akan. Silakan sudah ya. Sekarang taruh di atas lagi. Taruh di atas ya. 1, 2, 3. Ayo konsentrasi. Silakan dulu. Pak, lihat perapiannya. Ya, siapa yang paling rapi? Tidak ada lagi yang itu. Stop tangannya ya. Tangannya semuanya di atas. Stop ya. Kita lihat ya. Perapiannya ya. Oke, dulu perapiannya. Oke, ini 1, itu 2 ya. Ini 1. Ini 3, ini 4. Ya, ini. Nah, kita nanti apa ya? Kelompok yang ini tadi berapa? 2 ya, berapa ya? Nanti kita akan perhatikan semuanya. Boleh tepuk tangan dulu yang paling semua ya. Baiklah, terima kasih. Silakan kembalikan lagi puzzle-nya ke belakang ya. Ada apa lagi setelah ini? Setelah ini ada apa lagi? Kita lihat ya. Ya, itulah salah satu permainan kita.
Untuk sementara tim yang memimpin adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Iya ya. Nanti hadiahnya berupa tarik menarik. Mau nggak tarik menarik? Mana? Nanti di akhir ya. Nanti Pak kasih hadiah menarik. Berdua nanti maju ke depan. Oke? Oke? Siap ya? Kelompok 3 dan kelompok 2 ya. Siap ya? Hadiahnya menarik. Menariknya nanti kita dulu nampak ya. Apa menariknya? Nanti dulu di depan ya. Oke. Sekarang kita jalan-jalan ke ASEAN. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Kemarin kita sudah ke ASEAN, sekarang mau ke ASEAN lagi. Ya. Siapa yang tinggal di Indonesia? Iya, tinggal di Indonesia. Pak Pedro kemarin ke Malaysia. Tahu nggak? Pak Pedro sudah ke Malaysia kemarin. Tapi tidur. Ya. Sekarang kita akan menganalisis karakteristik sosial budaya, kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN ya. Sekarang kita lihat dulu tayangan video lagi ya. Silakan dicermati, silakan dicatat. Bawa lagi pensilnya, bawa lagi penanya, silakan dulu ditaruh dulu pensil penanya. Oke. Selesai ya pensil penanya. Nih, negara pertama, kita lihat negara pertama. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Nah, lalu menyusul Brunei Darussalam, Myanmar 1909 pada barat. Lalu ke materi pertama. Bagaimana Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan ya, karena kita juga terletak di antara Bikut dan masih berkira Batak, Madura. Nah, ini kehidupan ekonomi sosial budaya kita ya. Selanjutnya, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Nah, selain Islam, penduduk di Indonesia juga memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lanjut ya, kita lihat Malaysia. Pulau Aceh, Melayu. Penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Nah, bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Terus ke Brunei Darussalam ya. Karakteristik geografisnya terletak di Pulau Kalimantan. Sungai terpanjang di Brunei adalah Sungai Belait. Kehidupan sosial budaya. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Kita lanjut ke Vietnam. Karakteristik geografis. Dialiri sungai terpanjang di Asia Tenggara yaitu Sungai Mekong. Kehidupan sosial budaya. Mayoritas penduduk Vietnam itu beragama Buddha. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Kim dan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Pantai, karena Laos itu dikelilingi oleh beberapa negara. Seperti Laos tidak punya batas negara dengan laut, makanya dia tidak memiliki pantai. Bahasa resminya bahasa laut. Kita ke Myanmar. Karakteristik geografis. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang di wilayahnya terdapat iklim subtropis. Kita tahu bahwa semua negara di Asia Tenggara itu pada umumnya beriklim tropis ya. Terdapat gunung tertinggi di Asia Tenggara yaitu Gunung Hakakabur. Kita ke Kamboja. Karakteristik geografis. Kamboja dialiri sungai terpanjang di Asia Tenggara yaitu dan terdapat bangunan bersejarah yaitu Angkor Wat. Serta diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu tadi merupakan karakteristik kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN.
Sekarang silakan. Ya, Bapak ingin tahu yang sudah dikatakan tadi apa saja? Ya Pak, negara Indonesia tadi bukan disebutkan. Apa saja negara Indonesia? Karakteristiknya, sosial budayanya. Ya, Rabin, apa Rabin? Di situ saja, Rabin. Berdiri, Rabin. Ya, buka. Ini masker ya. Kata Rabin. Indonesia. Kehidupan sosial budaya. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa Nusantara, lain suku Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, dan lain-lain. Mayoritas penduduk ini Indonesia beragama Islam. Selain Islam, penduduk di Indonesia juga memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Oke, ya baik ya. Terima kasih, Rin ya. Bagus sekali. Jadi Indonesia itu negara kepulauan. Kita sepakat ada 6 agama yang kita anut, tapi mayoritas kita adalah agama Islam ya. Kemudian silakan, negara apa lagi yang kalian amati tadi? Malaysia. Siapa yang mau sebutkan Malaysia? Ya, Mama, silakan sebutkan Malaysia. Ciri khasnya apa? Malaysia itu. Silakan berdiri. Suaranya dikeraskan ya. Ya, jadi Malaysia ini hampir sama seperti Indonesia ya, tapi bahasanya bahasa Melayu. Kalau kita Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kita sudah catat semua itu semua ya. Berarti kita sekarang tinggal menerangkan saja. Di sini Kak Bebe ada bendera yang sudah kita buat bersama. Sudah kita buat bersama dan kita kasih tahu apa kira-kira ya. Sekarang Kak pengen masing-masing kalian memerankan negara ini. Kita maju ke depan, kita perankan. Misalnya seperti Dewi ya, Pak katakan dulu. Halo kawan-kawan. Hai. Halo. Aku Malaysia. Iya. Mau tahu tentang aku? Mau dong, masa enggak ya? Aku Malaysia. Mayoritas pendudukku adalah agama Islam. Ya, dadah kawan-kawan. Ya, silakan ya kalian ekspor lebih dalam tentang negara-negara ini. Silakan saya tunjuk saja langsung saja ya. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ada 10 orang ya, silakan maju. 10 orang. Siapa yang duluan ya? Ya, tunggu dulu, nanti kau bagikan. Ya, tunggu dulu, nanti dulu. Silakan kalian berbaris di situ. Kalian berbaris, Pak yang bagikan. Pak yang bagikan. Ini sudah semangat sekali ya. Sangat semangat jadi. Mari tunggu kembali ya. Ya, ini. Kamboja. Siapa yang mau Kamboja? Siapa yang mau Kamboja? Oke, silakan. Indonesia, siapa yang mau Indonesia? Oke. Nih. Brunei, siapa yang mau Brunei? Vietnam, siapa yang mau Vietnam? Oke. Filipina. Singapura. Oke, silakan ya, pakai mic ya. Pakai mic ya. Pakai mic aja nih, pakai mic. Pakai dulu nih. Biar kelihatan cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya ya. Silakan nanti kalau temannya siapa, hai. Halo. Hai. Halo. Oke, silakan ya dari Indonesia. Halo, nama saya Indonesia. Ya, silakan. Kamu mau tahu nggak Indonesia itu dalamnya kayak apa? Indonesia itu mayoritasnya adalah Islam dan banyak perkebunan di sawah-sawah sana. Oke, dadah. Dadah. Halo kawan-kawan. Kalian mau tahu nggak? Kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Namanya Darussalam. Oke, halo Bunga.
negaraku. Ya, apa ya? Ya silakan perkenalkan. Pendudukku beragama Islam dan aku memakai bahasa Melayu. Oke, terima kasih. Halo, selanjutnya apa ya? Hai. Kalian tahu tentang negara Singapura nggak? Silakan. Mayoritas penduduk Singapura beragama Buddha. Oke. Bahasa resminya adalah bahasa Tionghoa. Oke, terima kasih. Selanjutnya lagi. Ayo lebih ceria lagi dong. Halo teman-teman. Aku dari negara Thailand. Iya. Ya, silakan. Kehidupan ekonominya. Kehidupan sosial budaya saya, mayoritas penduduknya beragama Buddha. Bahasa yang saya gunakan bahasa Thai. Oke, terima kasih. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Fatna. Iya. Kalian mau tahu nggak kehidupan sosial budayaku? Mayoritas pendudukku beragama Buddha. Bahasa resmiku adalah bahasa Vietnam. Iya. Terima kasih. Halo teman-teman. Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari Filipina. Iya. Kalian mau tahu nggak mayoritas penduduknya? Mayoritas penduduknya beragama Katolik. Ya. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Iya, terima kasih. Dadah. Ya, silakan. Maju lagi. Maju. Ya, silakan. Ayo. Halo teman-teman. Iya. Kalian mau tahu nggak pendudukan kehidupan sosialku? Ya, apa ya? Mayoritas pendudukku Buddha. Iya. Dadah. Silakan, maju. Ayo, Renal, lebih semangat lagi, Renal. Hai teman-teman. Namaku Kamboja. Beragama Buddha. Bahasaku Khmer. Kame. Halo, Kame. Silakan, maju Hai lagi. teman-teman. Iya. Halo teman-teman, Ayo. saya dari Myanmar. 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 Iya. Penduduk sosial saya mayoritasku beragama Buddha. Iya. Bahasa resminya Myanmar. Iya. Ini yang terakhir ya. Ayo lebih semangat lagi, kawan-kawan. Yang terakhir. Halo teman-teman. Saya dari Malaysia. Iya. Kamu mau tahu nggak kehidupan sosial saya? Di Malaysia ada patung dari Marunga. Selamat Dewi Marunga, teman-teman. Ya. Nama saya agama Islam. Bahasa bahasa Melayu. Oh, oke ya. Dadah, terima kasih ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk kawan-kawannya. Silakan duduk. Boleh dibawa ya. Boleh dibawa benderanya ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagian-bagian bunga lengkap dan fungsinya. Silakan sekarang kelompok 1 ambil kartonmu.
Nah, silakan perwakilan kelompok 2 silakan, yang laki-lakinya saja. Kelompok 2, kelompok 3 silakan, laki-laki saja berdua, cukup berdua saja. Kelompok 4 silakan ambil. Oke. Kita siapkan semuanya ya. Alat-alatnya sudah siap semua. Nah, sekarang Bapak bagikan dulu lembar kerjanya. Silakan kalian cermati. Ini untuk kelompok 1, tolong kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan lihat dulu lembar kerja sesuai dirinya, mulai dulu di situ. Siapkan bahannya. Yang pertama alat dan bahannya pensil. Sudah siap ya? Pensil warna, penggaris, karton dan kardus sudah kita siapkan. Nah, boleh dilihat di sini juga ya. Di sini ada gambarnya, nanti Bapak perlihatkan juga gambarnya. Sudah Bapak print juga gambar dari bunga yang akan kalian buat gambar di sini. Di sebelah kiri ini kalian tuliskan gambar bagian-bagian bunganya, di sebelah kanan kalian tuliskan fungsinya. Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Silakan bekerja. Oke, silakan bekerja ya. Ya, sekarang Bapak ingatkan lagi ya. Di dalam pengerjaannya, silakan Bapak kasih waktu 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit, dan sesuai dengan kesepakatan kita harus menyelesaikan 10 sampai dengan 20 menit. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan kepada Pak Febri. Gambar di sini ya, silakan ya. Ya boleh ya, silakan dan kita sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Yang mana lah ya? Oke, ini harus lengkap semua ya. Silakan dibuat lengkap semua. Silakan yang bagian ini kita bersama. Ada yang menulis semua. Oke, silakan ya. Kesulitan, silakan bertanya ya. Oke, bagus ya. Ini dihias lagi ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua ya? Oke, sekarang silakan kita presentasikan ke depan. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Oke, kelompok ini ya. Silakan maju ke depan. Ini siapa? Moderatornya siapa? Nazila ya? Silakan, Nazila sini. Silakan sebutkan nama
Gambar bagian-bagian bunga lengkap. Fungsi bagian-bagian bunga. 1. Mahkota bunga. Warna menarik yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari bunga sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. 4. Kepala putih berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkawinan biakan bunga atau reproduksi betina pada bunga. 5. Tangkai putih berfungsi untuk menopang kepala putih. 6. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga. 8. Tangkai bunga untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangan ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. 9. Dasar bunga sebagai tempat berpunya bunga dan letak mahkota bunga, alat untuk memahami agar tidak jatuh. Ya baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Brenda ini. Silakan duduk. Silakan duduk ya. Sudah selesai semua. Silakan dari kelompok 1 dikumpul. Dikumpulkan langsung ini dikumpulkan. Kelompok 3. Iya, baik. Kelompok 4, silakan ya duduk, silakan, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi hasil dari karya kalian. Nanti akan kita tempelkan ke dinding ini semua ya. Terima kasih. Semuanya bekerja dengan sangat baik ya. Hasilnya juga sangat baik dan sangat mumpuni ya. Jadi hari ini semuanya sudah oke semua. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oh ya, Najila silakan. Yang kita pelajari hari ini: 1. Perkembangbiakan tumbuhan. 2. Menentukan ide pokok. 3. Membandingkan karakteristik sosial budaya. 4. Menganalisis proses penyerbukan. 5. Membuat bagian-bagian bunga dan fungsinya. 6. Mengamati bagian-bagian bunga secara langsung. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah ya. Sangat baik sekali. Jadi semua yang dikatakan Najila tadi sudah benar semua ya. Jadi kita itu yang pertama tadi kita menentukan ide pokok. Yang kedua kita mengamati langsung tadi ya. Kita mengamati langsung bagian-bagian bunga apa saja dan penyerbukannya juga. Dan yang terakhir kita membuat gambar bagian bunga. Juga tadi kita bermain peran dengan sosial budaya ya. Kita bermain peran sosial budaya negara-negara ASEAN. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang sudah langsung dikumpul ya. Silakan kerjakan ya. Ini. Silakan dikerjakan ya.
Ya, langsung ke ketuanya saja. Ya, silakan kumpul. Mana kelompok ada sudah selesai ini? Ya, itulah tadi pekerjaan kalian. Nanti langsung tak cek ya. Nanti besok insya Allah tak bagikan hasilnya. Nah, sekarang kita akan merefleksi. Ya, tumbuhan sahabatku. Tadi kita sudah berdoa ya, apa saja yang kita pelajari hari ini. Tujuan pelajaran kita yang pertama tadi apa? Tujuan pelajaran kita yaitu melalui pengamatan tes bacaan kita menentukan ini pokok. Kemudian tadi juga melalui PPT ya, kita juga tadi bermain peran ya, bermain peran tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Kita juga tadi sudah bermain puzzle ya, cukup mengasihkan juga. Dan yang terakhir kita membuat gambar bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sudah diskusi, ini puzzle kalian yang tadi, ini puzzle yang sudah kita buat sendiri ya, mengenai bunga-bunga kehidupan sosial budaya ASEAN. Sudah kita perankan juga tadi. Ini ide pokoknya. Ini yang kalian amati tadi di luar, kalian tuliskan nama-nama bunga dan bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir kita membuat bunga ya, bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang kita tuliskan tadi ya. Penyerbukan juga, evaluasi dan selesai. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan siapa yang ingin pimpin doa? Pimpin doa, oke. Ya, Nuha ya. Silakan Nuha ya. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih ya. Silakan beristirahat. Sampai jumpa lagi.